Di video kali ini gue bakal kenalin ke kalian kalau biawak itu bukan cuma dari Indonesia, tapi juga ada biawak dari Afrika dan ini gemoy banget guys ya. Jadi kalau kalian penasaran nonton video ini sampai habis, jangan lupa kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe karena kita bentar lagi 150.000 subscriber guys. Oke, kita langsung mulai aja ke videonya. Halo Topia fans, di bulan Ramadan ini Reptiltopia bakal full 30 hari nemenin ngabuburit kalian. Jadi buat kalian yang menjalani ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga keimanan kita semakin bertambah dan hati semakin suci. Dan di Ramadan kali ini Reptiltopia ngadain juga mystery box edisi Ramadan nih. Jadi kalau teman-teman mau order mystery boxnya, langsung aja order di deskripsi video di bawah ini. Oke, kita mulai ke videonya. Selamat datang kembali di Reptiltopia Ngabuburit. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas biawak yang lagi cukup jarang ada di Indonesia ya. A few moments later. Ini dia Savannah Monitor atau Varanus exanthematicus. Kalian lihat sendiri ya, ini biawak. Kalau kalian bisa dapet yang jenis lemot banget. Kalau bisa dapet yang berusukan kayak gini, berusukan banget tuh ya. Ini biawak, bentar kita tunggu tenangan dikit baru kita mulai lagi ya guys ya. Nah, Savmon ini awal-awal gue pelihara reptil nih, Savmon adalah peliharaan pertama gue, salah satu hewan peliharaan pertama gue pas gue lagi mulai suka sama biawak ya. Kenapa gue suka sama Savmon? Karena dia tuh kulitnya, motifnya tuh beda sama biawak kita pada umumnya. Sebenarnya gara-gara dia lucu juga, digemoy juga, bisa gembul gitu kan. Cuman gue suka tuh karena motif dan warnanya kayak beda aja dari biawak pada umumnya begitu. Nah, jadi Savmon ini merupakan biawak gurun yang cukup digemari sama para pencinta reptil guys ya. Populasinya tinggi membuat biawak gurun ini sering diburu untuk diambil kulit dan dagingnya. Jadi di Afrika sana, di asalnya sana, mereka tuh sering diburu-buruin. Jadi dijadiin sana lah kayak biawak-biawak di sini lah gitu. Padahal di tanah air kita di Indonesia ini para pencinta reptil ini lagi suka banget ngekip Savannah Monitor nih dari dulu ya. Di Indonesia ada beberapa orang yang bisa ngebreeding, paling cuman kayak 2-5 orang aja, belum bisa banyak yang breeding. Mungkin karena ya satu, karena caranya lumayan susah cara breedingnya. Kalau kalian nanya ke gue cara breedingnya gimana, jujur gue juga nggak tahu. Jadi mungkin kalian bisa cari tahu sendiri lah ya, karena gue nggak pernah breeding biawak gitu. Nah, pas Savmon lagi masuk ke Indonesia, biasa tuh cukup banyak guys. Biasa tuh kalian bisa temuin 500-1000 ekor Savmon masuk Indonesia. Jadi pas lagi banjir tuh banjirnya banyak banget. Biasa tuh masuk Indonesia tuh size kecil, size 10-15 cm yang sebenarnya kalau gue mau kasih tau ke kalian itu size yang bisa hidup bisa mati gitu ya. Itu benar-benar size gambling ya. Kalau kalian bener piaranya ya hidup bisa sampai gede kayak gini. Ini udah maksimal, ini udah indukan, ini udah nggak bisa gede lagi. Dan yang gede-gede nih kayak gini itu contoh kipan dari baby yang masuk ke Indonesia ya dan survive sampai sekarang ya. Untuk umur biawak ini sendiri itu umurnya sekitar 10-15 tahun ya. Ini Savmon yang gue pegang ini umurnya masih 3 tahunan, tapi ini udah masuk indukan ya, dan ini sudah tidak bisa gede lagi. Bisa gede sedikit lagi. Ini sekarang ukurannya 70 sentian. Savmon itu ukuran maksimalnya tuh 1 meteran. Jadi kalau kalian nanya bisa gede lagi, bisa guys. Tapi ini cuma 1 meteran, nggak segede biawak-biawak pada umumnya. Karena yang gue tahu tuh biawak-biawak pada umumnya gedenya tuh bisa sampai 2 meter, 3 meter. Bahkan yang di Afrika ini ada juga teman-temannya tuh kayak Nile Monitor, Albigularis. Nah, kalau Nile Monitor ya 2 meteran lah. Tapi kalau Albigularis itu bisa sampai 3-4 meter, itu gede banget. Jadi kalau kalian dari Afrika tuh, ini nih biawak yang paling kecil lah dari Afrika kalau gue bisa bilang ya. Bentuknya malah bantet gemuk gitu dibandingkan panjang. Kulit-kulitnya, sisik-sisiknya kalian bisa lihat sendiri. Ini beda banget dari biawak-biawak kita pada umumnya. Jadi beda banget. Nah, untuk makanannya sendiri pas baby itu lebih bagus dikasih makan serangga. Kenapa? Karena serangga tuh nggak terlalu banyak lemak. Tapi kalau kalian udah piara adult kayak gini ya, ini kasih makan tikus, daging-dagingan udah oke banget. Kita biasa lebih sering kasih makan tikus daripada daging-daging ayam. Karena ya tikus itu udah yang paling baik lah untuk reptil ya kan. Nah, kalau udah dewasa gini porsi makannya makin dikit. Kalau kecil tuh tiap hari dia harus dikasih serangga. Kalau udah gede gini seminggu tuh paling 1 kali 2 kali makan aja begitu ya. Untuk kalsium kita di sini kasih kalsium yang biasa karena dia kan udah kena D3 dari matahari. Untuk setup kandangnya sendiri kita di sini pakai kokohas. Kita pakai kokohas dan kita pakai UVA dan UVB ya. Cuma kalau kalian mau pakai solar glow langsung juga boleh ya. Kalau kita di sini sih pakai yang terpisah, UVA dan UVB. Cuman jangan kasih water dish. Boleh kasih water dish cuman kayak 1 hari seminggu 1 kali 2 kali aja. Kenapa? Karena ini hewan ini berasal dari gurun. Artinya dia itu tidak membutuhkan air, bahkan dia di sana tuh jarang banget ketemu air. Jadi karena dia dari gurun, dia juga membutuhkan
humid yang sangat sedikit. Jadi nggak boleh humid yang tinggi-tinggi, nggak boleh lembab yang tinggi-tinggi. Karena makin lembab tuh dia makin sesak gitu loh. Kayak kalian kena lembab itu pernafasan terganggu. Jadi SafMon ini nggak boleh lembab, dia harus kering gitu. Untuk breeding size-nya, dia di ukuran 60-70 cm udah bisa diternak ya. Udah bisa diternak. Ini udah masuk usia indukan, cuma ini jantan, kita nggak punya betinanya ya. Nah, cara bedain jantan betinanya gampang kalau dari SafMon tuh sebenarnya dari biawak tuh dari kelaminnya aja. Terus bisa juga kelihatan dari bentuk mukanya guys, gitu. Nah, untuk telurnya sendiri mereka menetas 5-7 bulan, jadi biawak tuh emang lama banget ya untuk dia menetas. Kalau kalian tahu salvator kita, itu dia bisa menetas 7-10 bulan baru menetas ya, percis kayak manusia. Untuk Salmon sendiri dia juga bertelurnya nggak terlalu banyak, 10-20 butir aja begitu. Nah, untuk cara handlingnya, kalau biawak ya kalau dia kalem sih bisa kayak gini, cuma kalau kalian dia lagi jumpy gitu kayak kalian harus gini, nahan ngunci leher gitu. Jadi biawak tuh emang bisa anteng, bisa jinak, bisa kalem gitu. Jadi kayak temperamen biawak tuh emang kayak gini guys. Cuman waktu itu gue juga pernah dapat yang kalem, cuma kalau yang ini emang jumpy gitu karakternya. Cuman jumpy di awal sih, kalau kayak udah tenangan, udah kaleman nih lumayan diem. Nah, untuk di pasaran Indonesia sendiri, untuk yang babynya kita lagi nggak ada nih, Indonesia lagi nggak masuk. Cuman kalau biasa ada, itu harganya 300-500 ribu guys ya. Cuma kalau size udah indukan gini, pasaran biasa 3-5 juta begitu. Ya kayaknya segitu saja kali ya tentang si Savannah Monitor ini. Kalau kalian mau nanya-nanya tentang SafMon, welcome, kalian bisa nanya-nanya aja di bawah, nanti kita diskusi bareng, oke? Jadi terima kasih banget teman-teman semua yang udah ikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, jangan lupa subscribe, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Guys, makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian belum subscribe, jangan lupa klik subscribe. Buat kalian yang belum nonton video-video kita yang lain, silahkan nonton. Oke, terima kasih guys. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.